Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian kita pada kesempatan sore hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat pinten niki? Tujuh sembilan. Baik. Ayat 79. Berarti kita mengulang dari ayat 76. Halaman pinten kamusipun? 94. Baik. Qala alladzina istakbaru. Sampun siap Bapak Ibu? Baik, kita baca pelan-pelan. Qala berkata, 1, 2, 3. Berkata orang-orangnya, mereka sombong, sesungguhnya kami kalian beriman dengannya orang-orang yang kafir, maka mereka menyembelih unta betina dan mereka durhaka dari perintah Tuhan mereka. Dan mereka berkata, wahai Soleh, datangkanlah kepada kami dengan apa yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu adalah dari orang-orang yang diutus, maka mereka menjadi di dalam rumah-rumah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan, maka berpaling dari mereka dan dia berkata, wahai kaumku, sungguh-sungguh aku menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku, dan aku menasihati bagi kalian, dan tetapi tidak kalian menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Baik.
Kita lanjut ke ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Bal antum qaumun musrifun. Bal antum qaumun musrifun. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Innahum unasun yatatahharun. Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu lahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Wa amtarna alaihim matara. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Baik, kita terjemahkan ayat 80 Bapak Ibu. Walutan dan Lut. Walutan apa?
dan Lut. Ketika qala dia berkata, qala nama li qaumihi kepada kaumnya, li qaumihi kepada kaumnya, apakah, mengapa, mengapa taktuna kalian mendatangi, taktuna kalian mendatangi al-fahisyata yang keji. Al-fahisyata apa? Keji. Apa? Tidak. Apa? Tidak. Sabakokum mendahului kalian. Sabakokum mendahului kalian. Biha dengannya, min dari, ahadin seorang, min dari, al-alamin semesta alam. Kita baca Waluton 1, 2, 3. Dan Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian mendatangi yang keji, tidak mendahului kalian dengannya dari seorang dari semesta alam. Innakum sesungguhnya kalian, innakum napa? Sesungguhnya kalian, la sungguh, sungguh, taktuna kalian mendatangi, taktuna napa? Kalian mendatangi ar-rijala laki-laki, ar-rijala napa? Syahwatan dengan syahwat, syahwatan dengan syahwat, min dari, duni selain, duni apa? An-nisa'i wanita-wanita, bal bahkan, bal apa? Bahkan, antum kalian, kaumun kaum, musrifuna orang-orang yang melampaui batas. Napa musrifuna? Orang-orang yang melampaui batas. Innakum, monggo. Sesungguhnya kalian, sungguh kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat dari selain wanita, bahkan kalian kaum orang-orang yang melampaui batas. Wama dan tidaklah, wama apa? Dan tidaklah, karena adalah jawaban kaumihi, kaumnya, illa an qalu, mereka berkata, akhrijuhum kalian keluarkanlah mereka. Akhrijuhum napa? Kalian keluarkanlah mereka min qaryatikum negeri kalian, innahum sesungguhnya mereka, unasun manusia, manusia yatatoharuna mereka menganggap suci. Yatatoharuna apa? Mereka menganggap suci. Kita baca wama 1, 2, 3. Dan tidaklah
adalah jawaban kaumnya kecuali mereka berkata, kalian keluarkanlah mereka dari negeri kalian, sesungguhnya mereka manusia-manusia mereka menganggap suci. Fa'anjainahu, maka kami menyelamatkannya. Fa'anjainahu napa? Wa ahlahu, dan keluarganya. Illa imro'atahu, istrinya. Kanat, dia adalah. Kanat apa? Dia adalah minal ghabirin, dari orang-orang yang tertinggal. Minal ghabirin, dari orang-orang yang tertinggal. Kita baca fa'anjainahu, maka kami dan keluarganya, kecuali istrinya, dia adalah dari orang-orang yang tertinggal. Wa amtorna, dan kami hujani. Wa amtorna apa? Dan kami hujani alaihim, atas mereka matoron, hujan batu. Matoron apa? Hujan batu. Fangzur, maka perhatikanlah. Fangzur, maka perhatikanlah. Kaifa, bagaimana. Kana, adalah akibat al-mujrimina, orang-orang yang berdosa. Baik, kita baca dari awal Bapak Ibu. Kita suarakan semampunya. Silahkan untuk diucapkan. Ini termasuk syarat biar cepat bisa. Lek jenengan mendel mawon mboten ndang saged. Kalau pengen cepat bisa, Pak, keluarkan suaramu. Baik, 1, 2, 3 waluton, monggo. Dan Lut. Oke. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat dari selain wanita-wanita, bahkan kalian kaum orang-orang yang melampaui batas, dan tidak adalah jawaban kaumnya kecuali bahwa mereka berkata, kalian keluarkanlah mereka dari negeri kalian, sesungguhnya mereka manusia-manusia mereka menganggap suci, maka kami selamatkannya dan keluarganya, kecuali istrinya, dia adalah dari orang-orang yang tertinggal, dan kami hujani atas mereka hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana adalah akibat
orang-orang yang nanti ayat ini menceritakan kaumnya Nabi Lut yang dihujani pakai hujan dengan batu. Iya, kaum Sodom nanti akan dihancurkan oleh Allah dengan batu. Dengan batu. Baik, kita lanjutkan nggih. Sampai mana keterangan ayat kita, Bapak Ibu? 27 minggu depan ganti just hilang nih. Tinggal satu halaman lembar. Berarti insyaallah Selasa depan kalau tidak ada halangan kita khotaman juz 8. Baik, kita ke ayat 27 ya. Ayat silahkan di. Berarti meskipun nanti sudah pindah ke juz 9, tetap dibawa ya buku juz 8-nya karena supaya keterangannya tidak putus di tengah jalan. Ayat 27. Baik. Saya mana? Oh iya ini. Ayat 27. Ya bani Adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Nah ini sampai ayat ini. Kita perhatikan ayat ini. Innahu yarakum. Coba kita ucapkan bareng-bareng. Innahu yarakum. 1, 2, 3. Innahu yarakum. Sekali lagi Bapak Ibu. Innahu yarakum. Sesungguhnya setan itu melihat kalian. Setan itu melihat kita. Dimanapun kita sembunyi, setan itu tahu. Saat ini pun ketika panjenengan sedang ngaji begini ini, setan melihat enggak Bapak Ibu? Ya. Terus apakah setan tinggal diam? Ya. Oh tidak. Setan bisa masuk masjid enggak? Bisa. Mboten panas? Mboten kobong? Baik. Yang jelas setan tidak tinggal diam. Setan itu pokoknya kalau melihat ada manusia berbuat kebaikan, amal soleh, dia tidak akan tinggal diam Bapak Ibu. Niki harus jenengan ingat-ingat terus. Kita ingat-ingat terus, setan itu tidak tinggal diam. Setan tidak akan diam saja ketika melihat manusia berbuat amal soleh. Saniki kula nyen pirsa, ngaos ngeten iki amal soleh napa mboten? Berarti setan diam apa tidak diam? Tidak diam. Terus apa yang dikerjakan setan Bapak Ibu? Goda. Godaane ya rena-rena. Jadi meskipun kota infak jalan, nanti ada gorengan jalan, fokus nggih? Kuwi iso dadi setan. Fokus. Jadi biarkan aja teh jalan yo, alhamdulillah. Kota infak melaku yo dileboni ngono ae lho. Jadi jangan sampai itu menggoda, mengganggu konsentrasi jenengan. Makanya tadi sama Pak Anwar diingatkan sebelum sholat, lek ngeling-elingi saurunge sholat. Genis nyepak wis dicekel, digegem ngono supaya tidak gerwayah-gerayah akhirnya kan hilang fokus itu. Baik, setan tidak tinggal diam ketika saya dan Anda semuanya berbuat amal kebaikan. Itu harus diingat-ingat terus, tidak lilo. Karena cita-citanya setan itu apa? Citanya setan itu menggelincirkan manusia. Ujung-ujungnya apa? Besok ben baturi neng
neraka niku. Baik, alhamdulillah jenengan sudah diperjalankan ke Masjid Al-Falah. Alhamdulillah. Satu langkah sudah aman. Sudah sampai Mas. Cuman wis teko masjid ya ora mesti aman. Jadi banyak sekali godaannya, apakah dengan teman yang di sampingnya ngobrol, mana sing ning jaba-jaba kuwi. Ya lek ning jero kan arep ngobrol sungkan ambek Pak Ustad. Sing ning buri-buri tembok kan ora ngerti aku. Kalau Ustadz tidak tahu, di situ ada CCTV-nya Allah. Engko ya di neng dino kiamat mangke di setelne. Iki lho sampean Selasa kae tanggal 13 kae ngaji to. Nggih, iki neng buri tembok kae jagungan dhewe to. Nggih. Di setelne yang Allah, iki lho setel-setelane. Jadi ketika kita sudah melangkahkan satu langkah aman di masjid, setan belum berhenti. Sembuh piye carane gen kita ini tidak fokus. Oleh-oleh iki ora ngajine tapi oleh gedang gorenge kuwi. Baik, kita lanjut dulu. Ingat ya Bapak Ibu, kita harus ingat terus, waspada terus. Setan melihat kita. Sesungguhnya dia setan melihat ini. Berat ada ki. Makanya setan itu tahu kita sedang bersama-sama, kita sedang sendiri. Manusia itu biasanya berbuat maksiatnya yang banyak ketika bersama-sama atau ketika sendiri. Lek awor koncone sungkan, Pak. Ya tenian ketoke apik-apik kabeh, soleh. Tapi boleh wonten dalem sing didelok ya apa aku ya ora ngerti. Ibu-ibu ngene iki wah, teko ngomah nonton sinetron ada kan ya ora ngerti. Ingat loh ya, setan bisa melihat kita. Terus huwa wa qabilu itu ya kanca-kancane setan tuh mampu melihat. Coba kita baca. Min haitsu, monggo. Min haitsu la tarawnahu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Cotone kuwi setan bisa mengawasi kita, bisa melihat kita, tapi kita ndak bisa mendeteksi setan itu piye di mana. Iki nek setan kita ndak mampu. Setan bisa melihat kita ndak mampu melihat. Nah inilah. Ini setan satu langkah wis menang iki. Wis duwe paitan iso ngetne awake dhewe. Lah awake dhewe ora iso ngetne setan. Ini Bapak Ibu. Makanya hati-hati nggih. Kemarin kita sampaikan jangan terbujuk dengan setan. Cara tipu daya setan menggoda. Kemarin hujan-hujan itu. Hujan-hujan. Sing teko wong 5. Tapi ndak apa-apa. Jadi menggoda, mengelabui, menipu. Setan niku carane nggoda piye? Nggoda, mengelabui dan apa? Menipu. Mungkin jenengan sudah lihat di videonya. Nah, setan bisa melihat kalian tapi kalian tidak bisa melihat setan. Makanya para ulama tafsir itu mengkiaskan, menganalogikan setan kuwi padha karo mikroba. Mikroba napa? Mikroba niku hewan yang sangat kecil. Saking kecilnya itu kita tidak mampu melihat mikroba. Tapi mikroba bisa melihat kita tidak? Saking gedene malah. Musuh Bapak Ibu, musuh yang paling berbahaya itu adalah musuh yang tidak terlihat. Lek musuh ki ketok, kuwi gampang. Kene musuh, ayo ndelik, ayo melayu, ayo dihadapi. Tapi kalau musuhnya tidak kelihatan, gimana coba? Makanya orang munafik itu nerokone paling ngesor. Kenapa? Karena dia tidak kelihatan lek dhek musuh.
Wong kafir kambek wong munafik niku nerakane sik luwih berat wong munafik loh. Kalau kita lihat orang kafir ada musuh, jelas enek musuh, kita bisa siap-siap, bisa waspada. Tapi kalau orang munafik itu kalau di depan kita iman, koncomu aku, koncomu. Tapi lek ning burine dhewe, oh, kayak musuh besar kayak. Kira-kira kayak ning politik, Pak. Aku koncomu. Nah, ngeles. Aku koncomu, karo sing kono aku koncomu, karo sing kene aku koncomu. Ya itulah politik. Nggih, Pak. Politik itu bukan setan, Pak. Tergantung. Kalau yang menjalankannya orang-orang yang baik, insya Allah politik itu juga baik. Tapi lek sing menjalankan orang-orang buruk, orang-orang yang jahat, ya politik itu juga bisa menjadi jahat. Baik, siapa musuh yang paling bahaya? Musuh yang tidak terlihat. Musuh sing ra ketok niku lho bahaya banget. Menanggulangi setan ini padha karo menanggulangi virus. Kita sebenarnya nggih Bapak Ibu. Al-Qur'an itu luar biasa. Asli nih. Menanggulangi corona, menghindari corona iki sakjane Quran iki ngai sinyal. Tapi memang awake dhewe iki ya ora peka. Jadi cara penanggulangan setan awake dhewe menanggulangi setan meh persis koyok menanggulangi termasuk corona wingi. Ini saya pernah menyampaikan ini di tahun-tahun sebelum corona di masjid-masjid yang lain. Ya orang kepikiran virus corona, orang enek corona. Nah, kemudian ketika membaca ketika waktu zaman corona, oh iya ya. Coba kita lihat Bapak Ibu. Ini tafsir ini. Cara pencegahan virus apa saja, karena virus itu sesuatu yang tidak podo harus setan kira ketok. Cara penanggulangan pencegahan dari virus itu ada dua cara. Kalau saya dan Anda mau selamat dari virus, maka cara penanggulangannya ada dua cara kata para ulama tafsir. Satu, yang pertama adalah ittikhadzul asbabil lati tamna maji'aha minal khariji kalladzi taf'aluhul hukumat fil mahajir as-sihiyah wa thuhur wa madakhil al-bilad. Masya Allah. Ini padahal tafsir ini oleh Syekh Al-Maraghi atau siapa ya dia? Saya lupa juga, saya nyaturnya dari mana. Ini beliau tulis 50-60 tahun yang lalu, Pak. Bapak Ibu, ditulis 60, beliau sekarang sudah wafat, sudah rahimahullah, Allahu yarham. Ditulis 60 tahun yang lalu ketika menafsirkan ayat tadi. Bagaimana beliau mengatakan? Penanggulangan virus itu ada dua cara. Satu, ittikhadzul asbab. Coba dicari sebab-sebabnya. Iki sebab virus masuk iki piye caranya? Harus tahu dulu, identifikasi dulu, kenali dulu sebab-sebab yang bisa mencegah. Kenali sebab-sebab yang bisa mencegah datangnya virus dari loh, virus itu kadang-kadang dari luar loh. Makanya jenengan pakai kenapa? Mas yo akhirnya maskernya yang janggut. Ya Pak Nur. Oh iya. Piye Pak arep gedang goreng kok virusnya di. Betul Bapak Ibu. Kenapa Anda pakai masker? Supaya yang dari luar itu gak iso mlebu ketangkis kambek sing jenenge masker, supaya ndak kena virus. Nabrak ning gone masker. Yaitu dengan cara menghalang-halangi virus yang datang dari luar. Caranya bagaimana? Masih ingat? Kalladzi taf'aluhul hukumat fil mahajir. Sebagaimana yang dilakukan oleh hukumat. Hukumat itu pemerintah. Fil mahajir. Mahajir itu artinya apa Bapak Ibu? Melarang orang-orang datang ke dalam negeri itu apa namanya? Bukan imigran. Zaman virus corona kemarin loh. Ya situlah. Pokoknya melarang ada orang asing masuk ke Napa namanya ini? Lockdown. Ayo.
Jadi gini, ini bahasanya mahajir as-sihiyah itu artinya lockdown. Lah iki tafsir iki 50 tahun 1950. Tapi beliau sudah masya Allah luar biasa. Lek pengen ndak kena virus, harus ada cara-cara tindakan preventif yang bisa menolak, membentengi masuknya virus dari lu. Caranya ya kui, negara, pemerintah membuat lockdown. Ya, ada lockdown kan? Di Vietnam, di Malaysia, cuman di Indonesia lockdownnya ndak begitu efektif. Tapi sudah bagus lah Trenggalek. Lockdownnya nggak cegatan-cegatan ya. Terus di mobil jenengan ada stiker bunder-bunder yang sampai sekarang mungkin belum dikelendek itu. Jadi setiap masuk Trenggalek itu ya, nanti di bendungan itu dicegat, diukur suhu, disemprot mobilnya, masya Allah. Lek kelingan zaman sakmono bapak ibu. Sementara saya setiap pagi harus mengantarkan ibu saya ke pasar. Jadi bener itu kalau ditembaki tet sampai waleh sih tuh. Sampai aneh pak. Iya kalau waleh. Pagi siang. Jadi selama corona itu saya sampai off dari mengajar di kampus karena ngantarkan ibu. Saya antar, saya tunggu nih, tak tunggu nih. Karena tidak ada bis kan waktu itu tidak ada bis. Makanya pulang ya saya antar lagi. Besoknya begitu. Oh no terus. Sampai apal sing tukang nembak ini kok. Sampai aneh. Iya. Ya Allah. Tapi memang banyak yang protes yang ngopo ya memang itu caranya supaya apa? Mencegah masuknya virus dari luar. Satu. Fis suhuri wa madakhilil biad. Suhur itu supaya tidak terombos, supaya tidak apa? Supaya tidak terombol lewat lubang-lubang. Ya itu lek pemain wong jaba mlebu kayak nggawa virus. Kan yo iso nulari liyane nggih mboten? Loh, masuknya virus ke Trenggalek kemarin kan karena ada orang luar yang masuk. Akhirnya wong sak Galek bodoh kena kabeh nih. Coba kalau awal-awal langsung lockdown, seret tutup kabeh, jenengan ndak boleh kemana, mulai kena Galek ngono. Ya mungkin cepet selesai itu gitu loh. Tapi keluar. Baik. Yang pertama apa? Menutup akses dari luar. Itu untuk menanggulangi virus. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kata ulama tafsir ini, setelah kita menutup akses dari luar, adalah yang kedua, takwiyatul abdani bil aghdiyatil jayyidati wan nadhafati tamati lituqawwi ala muqawamati hadhil jinnah wal fatak biha idza wasalta ilaiha kama yattaqi wusulul uthu ila sufi biman wusulil ghubari ilaihi au bi wad'i dawa'i alladhi yusamma an-niftalin. Neptalin ini apa? Mungkin yang kesehatan tahu lah ya. Napa Pak neptalin? Pak? Pernah dengar Pak? Nggak tahu ini apa ini? Idh yaqtuluhu bi raihatihi. Begini Bapak Ibu. Yang pertama bentengi virus masuk. Yang kedua takwiyatul abdan. Konjobo wis dibentengi. Yang kedua menguatkan imun. Nah, saya Pak ya Allah. Jadi luar biasa, ulama-ulama dulu itu jangkauannya jauh. Menguatkan imunitas diri. Jadi orang mek cukup didendeki neng perbatasan lockdown. Tetapi di musim-musim virus harus penguatan imunisasi. Ya. Oh imunitas kok imunisasi. Imunisasi ndak yang posyandu ngono kuwi. Imunitas. Dengan cara apa? Dengan cara apa penguatan imunitas? Vaksin ora enek nang kene vaksin. Nanti vaksin di bawah. Bil aghdiyatil jayyidati. Meningkatkan kualitas gizi makanan. Jadi meningkatkan imunitas itu makan enak. Wayahe pas corona ki mangane enak. Malah masalahnya randu duit. Aduh. Kena lockdown dengan cara meningkatkan kualitas gizi, makanya harus enak. Musim virus Pak. Jadi meningkatkan imunitas tubuh ini dengan cara makan enak, bersih dan sempurna. Cara gisine 4 sehat 5 sempurna.
Untuk apa? Ala muqawamati hadil jinnah, untuk melawan. Masalahnya imunitasnya gak kuat, kena virus, ya KO Pak. KO Bapak Ibu. Maka untuk melawan dan mengalahkan virus itu harus dilawan dengan imunitas tubuh yang kuat. Kama yattaqi wusulul uts ila suf biman wusulul hubar. Ini seperti perumpamaan. Ya, termasuk di sini adalah adawa. Adawa itu obat-obatan, mungkin bisa kita artikan vaksin bagi yang percaya. Karena ada yang tidak percaya kan. Ya, siapa saya tidak percaya. Tapi saya juga sudah vaksin ini 2 kali. Yang 1 belum. Saya males. Ya nantilah kalau sudah mau umroh atau mau haji gitu. Ya wes, pokoknya itu. Tapi memang betul dengan vaksin ya kita anu aja lah Bapak Ibu. Kita husnudzon aja lah sama pemerintah. Ya mau saya pemerintah Arab mateni awake dhewe. Ya pokoknya kalau jenengan percaya ya jenengan vaksin, dan saya kira pemerintah juga sudah memperkirakan, sudah mempertimbangkan. Bagi yang tidak percaya vaksin ya semoga-moga sehat walafiat. Amin ya. Baik. Oke. Nah, pencegahan virus pencegahan virus itu mirip seperti pencegahan setan. Karena podo-podo tidak kelihatan. Maka bagaimana Bapak Ibu kita mencegah masuknya setan ke dalam diri kita? Kita membentengi diri kita dari godaan setan. Mirip seperti virus tadi. 1, bitaqwiyatil arwahi bil imani billahi wa sifatihi wa ikhlasil ibadah wa tahalluq bi akhlaqil karimah wa tarkil fawahishi ma dhahara minha wa ma batan fadabta'i tilkal arwah asyaitaniyah anha wa la tastati'ul qurba minha. Dengan cara apa? Kalau tadi masuknya virus dengan menguatkan badan, imunitas tubuh, maka kalau setan bukan dengan menguatkan badan, tapi apa? Bukan menguatkan badan, tetapi kalau supaya kita terhindar dari setan, dari godaan setan, sing dikuatno rohnya. Apa yang dikuatkan? Roh. Kalau pengen sehat yang dikuatkan apa? Badannya. Kalau pengen terhindar dari setan yang dikuatkan apanya? Rohnya. Makanya Bapak Ibu tahu kan puasa kenapa tidak makan? Puasa itu kenapa tidak makan, tidak minum? Supaya apa? Supaya badannya lemes, supaya badannya lemah, ben ngantuk. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, di dalam badan kita itu ada 2 unsur ya, rohani dengan jasmani. Iki ra iso lek loro-lorone kon mumbul bareng ki ra iso. Itu mesti begini. Mesti begini, ya. Nah, jenengan tahu kan kenapa itu konsumsinya keluar setelah pengajian? Hah? Masalah dingoni dhisik, engko pas pengajian gini Pak, ngek. Makanya sudah tepak itu Pak. Lek perlu jam 10 engko lek ngingoni. Gini Bapak Ibu, antara rohani dengan jasad itu dia ngeten, kayak timbangan susah untuk begini susah. Gini, kalau salah satu kuat berarti yang lainnya ngeten. Tapi lek sijine kuat ngeten. Makanya puasa itu melemahkan, ini yang kanan badan, saya balik, yang kiri badan, yang kanan roh. Puasa itu supaya badannya lemah, dalam artian ya jenenge orang nggak makan kan lemes saya nggih. Jenengan lek poso karo ndak poso mesti beda. Lek poso meleke mlirik, lek ora poso iso ombo.
Nah, ketika puasa badannya lemah, maka disitulah roh kita akan menguat. Orang-orang yang rohaninya kuat biasanya ahli puasa. Wong kila ahli poso kuat, Pak. Coro mata batinnya, kesolehannya, ubudiahnya itu kuat. Tapi sebaliknya orang yang kekenyangan, badannya sedang on, biasanya rohnya melemah. Orang-orang yang memperturutkan nafsu dunia, bukan hanya makan loh ya, nafsu dunia, inginnya dunia, berarti rohnya sedang lemah. Orang yang rohnya sedang kuat, dia tidak begitu pengen dengan dunia. Bisa dipahami? Saya ulangi. Orang yang orientasinya dunia, kuwi mesti rohnya sedang lemah, rohaninya mesti sedang melemah. Sebaliknya orang yang rohnya sedang kuat, rohaninya sedang kuat, spiritualitasnya kuat, dia tidak begitu punya keinginan terhadap yo secukupnya, sekedarnya lah. Donya ki sekedar, sing penting iso nggih ibadah, nek nggih urip, gitu aja. Sementara orang-orang yang memang rohnya kuat, rohaninya kuat itu, coro hasratnya yang besar itu adalah akhir surga. Ndak iso, Pak. Wong sing kami donyan ki ra iso, kami akhiratan ra iso. Orang yang apa ya, kami donyan ki napa bahasa Indonesia? Kedonyan ki ra iso, lek keakhiratan itu ndak bisa. Wong sing kedonyan mesti akhiratnya lemah. Orang yang fokus akhirat, donyone biasa-biasa saja. Jenengan kira-kira termasuk yang di mana? Kulo tengah-tengah mawon, Pak. Piye tengah? Ustadz, kalau ada orang yang orientasinya akhirat, apakah dia membiarkan dirinya miskin? Oh, enggak juga. Dia tetap bekerja, dia tetap berusaha, dia tetap mencari harta. Tetapi ingat, itu bukan tujuannya. Itu hanya sarana. Ada orang yang punya rumah, punya mobil, punya lemah, muarem, hidupnya tenang, nyaman. Wes, DS ra mikir, wes pokoknya nyaman, alhamdulillah, wes penak neng donya iki. Biasanya dia takut mati. Orang itu kalau sudah cinta dunia, takut mati. Saestu. Karena dia sudah merasa nyaman neng donya, penak. Wedi mati biasanya. Makanya Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman itu akan ada penyakit di umatku itu. Yang penyakit itu nanti menjadikan manusia itu takut mati. Kenapa? Karena saking cinta dunia. Boleh kita mencintai dunia tapi sekedarnya saja, sewajarnya. Ibu-ibu mencintai suami ini sewajarnya saja, jangan berlebih. Mas pokoknya mati urip melok sampean. Yo, tenan ta? Yo Mas, pokoknya mati urip melok sampean. Istrinya, suaminya meninggal, piye jare arep melok aku? Ora sida, Mas. Ngapusi. Ya, sudah, Bu, suami meninggal, boleh enggak sedih? Boleh. Tapi sewajarnya saja. Suami meninggal susah iki 5 tahun ra mari-mari. Wah nangis, saya 5 tahun ini nangis, saya melok pengajian guru koncone guyang-guyu iki malah nangis deh. Nyapa kelingan suami saya. Sewajarnya saja, sekedarnya saja. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Masyaallah. Baik. Jadi menguatkan roh. Dengan kuatnya roh ini, maka setan itu akan bisa kita tangkis. Tapi lek roh kita lemah, awake kuat, rohnya lemah, artinya dalam posisi kekenyangan, kami donyan tadi, setan itu gampang masuk, Pak. Gampang sekali masuk. Makanya orang puasa itu kan males nggih, berbuat maksiat males nggih, Pak nggih. Bapak-bapak kalau pas puasa lihat ada perempuan cantik ya tertarik enggak, Pak? Hah? Nah, jenengan jam 1 awan ya, bareng mancing, bareng nyambut gawe kayak ngolak luwe. Ada perempuan cantik lewat, tertarik enggak jenengan, Pak? Ya sik ketok ayu, Pak. Ibu.
Bu, jenengan puasa-puasa wah panas, ngentak-ngentak ngelak luwe. Lewat nang ngarepe toko daster ya sik pengen minggu. Oh pengen. Wah. Berarti ra ngefek poso iki yo. Batinku ki lek poso luwe iki terus lewat nang ngarepe toko jilbab ya salah serasir. Lah sir ngomong ndang buka sir. Iya, jadi orang itu kalau fisiknya sedang melemah, niku keinginan dunianya melemah juga, Pak. Nggih. Orang itu kalau sedang dalam kondisi puasa itu arep nonton TV sing sine cegah. Pingine seharusnya pingin iki ngrungokne Quran, pengajian. Pingin itu yang begitu-begitu itu. Tapi dalam kondisi seger kewarasan warak ya itulah biasanya belentot rono kuwi yang kami donyan itu. Baik. Yang pertama cara pencegahan setan itu menguatkan roh. Caranya bagaimana? Coba kita yang punya catatan jenengan catat. Cara menguatkan iman itu satu, gen imane kuat Bapak Ibu. Imane awake dhewe gen kuat ki piye carane? Kok iman? Roh kita biar kuat, rohani kita biar kuat. Satu, dengan cara menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lek imane kuat, nanti rohaninya juga kuat. Satu. Yang kedua, bagaimana cara menguatkan roh ini? Wa ikhlasul ibadah lahu. Mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Artinya dengan menguatkan akidah, ya mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik dan sebagainya. Yang ketiga hadirin, yang ketiga berakhlak mulia, mempertahankan diri untuk berakhlak mulia. Ngapunten loh, orang itu yang imannya kuat, orang itu yang ibadahnya baik harus ditunjang juga dengan sehingga ada yang gini, ada yang curhat, Ustadz, suami saya itu dulunya saya kira bagus agamanya, sholatnya sregep, ngajinya sregep, tapi Pak Ustadz kasar ram. Katanya Ustadz standar nyari suami yang bagus agamanya, sing sregep sholat, sing sregep ngaji. Lah kok neng omah plak-plek toh Pak Ustadz. Berarti itu cuman bagus kepada Allah, yang nggone menungsone rapi, tidak berakhlakmu. Kalau bagi perempuan nyari suami itu kan standarnya dua, bagus agamanya, bagus akhlak. Api agamane tok, maaf, ibadahnya sholat tok sregep, posone, sholat tahajud itu sampai blonyok bathuke, sampai ireng-ireng Bapak Ibu. Pokoknya karu-karuan bathuke niku saking sregepe Tapi kalau akhlaknya cetok wong ra gelem mesem, ra gelem nyopo. Nggih, pengajian barang yo ngono, nggon jembare nggoni dhewe. Lah ini minggir aku tok ngene. Hati-hati yang seperti itu. Itu bagus sholatnya, bagus puasanya, bagus tahajudnya, tapi akhlaknya ndak bagus. Itu bukan sempurna, ndak sempurna imannya. Iman yang baik itu yo api ibadahe, api akhlak. Baik. Yang ketiga apa? Berakhlakul karimah. Terus yang keberapa? Yang keempat, cara menguatkan roh itu adalah tarkul fawahish, meninggalkan perbuatan keji, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Fawahish itu lebih kepada perbuatan jorok, Pak. Zina, pornografi, ngoten-ngoten iku fawahish namine. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada hal-hal yang jorok, yang kotor. Pornografi tinggalkan. Wong sudah punya pasangan kok, sudah punya istri, sudah punya suami kok. Ya lek cah nom-nom ngono, ya ora oleh sakjane. Ya cah nom-nom. Makanya anak-anak muda ini kan gampang toh katut terbawa ke arah situ. Kenapa? Karena dia belum punya pasangan. Lele ini bapak-bapak, ibu-ibu ini kan sudah punya pasangan, kecuali yang janda dan duda. Itu harus betul-betul kuat. Makanya anak-anak muda itu, Ustadz gimana biar saya tidak mengerjakan perbuatan. Pilih komunitas yang baik.
Sakniki golekne komunitas sing apik bocah-bocah nih. Anak-anak itu bisa rusak karena pergaulan loh Bapak Ibu. Pendidikan kita dari kecil di sekolahnya TPA, madrasah, ternyata pas kuliah salah pergaulan. Ini rusak bocah nih. Makanya harus dikawal betul. Pastikan anak-anak kita tidak salah pergaulan. Kalau sampai salah pergaulan, wes angel ki, kandanannya angel. Jadi pastikan komunitasnya baik, terutama anak-anak muda kita, anak-anak muda sing usia-usia 20, 22, itu betul-betul harus lek iso golek komunitas yang baik. Masya Allah, saya kadang-kadang lihat teman-teman NDO, teman-teman Trenggalek Hijrah itu, Masya Allah. Kok yo enek bocah-bocah kayak ngono. Anak-anak yang ikut kami ngaji itu kan yo ndak terus kalau kita ngaji ikut ngaji. Ngono ki asline yo. Tapi karena memang sudah terlalu sering mendengarkan akhirnya malah yo tenanan ngaji nih biasanya. Karena memang yo komunitasnya begitu, Masya Allah. Anak-anak muda. Anak-anak tua juga sama sebenarnya. Podo ae. Baik, apa tadi? Meninggalkan perbuatan keji. Apapun yang bisa menggelincirkan kita, tontonan-tontonan ngati-ngati loh. Sekarang jenengan bisa mengakses video apapun, YouTube saja. Itu sekali pencet iso sembarang barang niku. Apa nih saiki ya Allah Bapak Ibu. Sekarang ini kayak lagu-lagu barang ki, aduh. Nah, ini ada sekarang itu rusak-rusakannya. Ada film, saya hanya kok ngerti Pak Anang? Yo sak seretan. Ya lek ustaz kan nggih bahan ceramah kan kudu iso cerita. Ada series ya. Series itu tapi lek tak omongin kon jenengan malah nyari-nyari. Loh. Tapi ini perlu saya sampaikan supaya nanti anak-anak, jangan-jangan anak-anak jenengan menonton lagi. Ada drama seri yang tidak bisa diakses semua orang. Itu hanya bisa diakses di salah satu channel apa, tapi bisanya download di aplikasi di Play Store. Nah, itu 18 plus atau 21 plus saya tidak tahu. Mengisi umur. Tapi kan bisa aja anak umur 10 tahun ngisi umurnya 30 tahun kan bisa, Pak. Itu. Judulnya Kupu-kupu Malam. Ya jenengan tidak tahu ya alhamdulillah. Tidak usah mencari tahu ya, itu. Iya. Tapi paling tidak gini, kita bisa memprotektif anak-anak. Ya, nonton apa sampean? Nonton apa sampean? Kita bisa tahu gitu anak-anak kita. Itu bahaya betul, Pak. Tontonan yang tapi yang KPI dilolosne kok yo iso gitu loh. Belum nanti sekarang lagu-lagu yang di YouTube itu Bapak Ibu, yang viral, yang nonton puluhan juta. Puluhan juta, Mas. Namun enek sing puluhan juta lek nonton. Judulnya itu ya Allah. Ada yang judulnya itu apa itu? Judulnya itu jorok gitu Bapak Ibu. Jorok gitu. Mangku purel. Astagfirullahaladzim. Mangku apa? Mangku dang goreng loh. Ya Allah, sekarang yang begitu itu, lagu yang begitu itu, tahu nggak jenengan? Yang nonton puluhan juta, Pak. Ada lagi judulnya Gang Doli. Jenengan tahu Gang Doli? Gang Doli almarhum. Itu yang nonton puluhan juta. Ternyata masyarakat kita sekarang channel-channel yang viral itu malah channel-channel jorok-jorok gitu loh, Pak. Ada channel-channel Jawa komedi itu yang aduh, pokoknya yang Kediri itu ya. Terus ada lagi yang Lumajang itu. Yang gitu-gitu malah subscribernya itu jutaan, saya nonton jutaan. Ya inilah kualitas moralitas kita umat Islam ya wong sapa neh lek umat Islam. Lah mayoritas Indonesia ini umat ya Allah. Baik Bapak Ibu, kita bermohon kepada Allah, ya Allah, lindungi saya ya Allah, lindungi keluarga saya, lindungi anak-anak saya dari hal-hal seperti itu. Baik. Kita lanjut. Baik itu ya. Jadi yang pertama menguatkan iman kita, mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah, berakhlak karimah, kemudian meninggalkan apa? Perbuatan keji, termasuk kemaksiatan-kemaksiatan. Fatab ta'itil kal arwah asyaitonnya. Dengan cara-cara di atas
maka setan itu tidak akan mampu untuk masuk ke dalam diri kita, tidak akan mampu menggoda kita. Satu, kita baru satu. Yang kedua, sebelum kita tutup, yang kedua, bagaimana cara menanggulangi masuknya setan? Bimu'alajati hadzal waswasi ba'da turu'ihi kama yu'alijul marad ba'da hudusihi bil adwiyah allati taqtuluhu wa tamna imtidadu dararihi. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Menghilangkan mu'alajah itu artinya mengobati ketakutan, mengobati godaan-godaan, ya, mengobati godaan-godaan setan sebagaimana mengobati kita mengobati virus yang menimpa diri kita. Bagaimana cara mengobati diri kita dari godaan setan? Ya otomatis caranya adalah salah satunya dengan taklim seperti ini. Insya Allah jenengan rawuh tenggene pengajian apapun itu, yang penting itu adalah pengajian yang mengajak panjenengan kepada kebaikan. Itu adalah cara untuk membentengi diri kita dari godaan setan. Maka janganlah kita mengecilkan peran kajian-kajian seperti ini Bapak Ibu. Masya Allah, paling tidak ada lagi selalu diingatkan, terus diingatkan sehingga setelah kajian begini menjadi orang yang baik. Dengan seperti itulah kemudian kita bisa mengusir, menanggulangi setan yang akan masuk kepada diri kita. Caranya bagaimana? Ya lek penyakit diobati, nggak obat mungkin generik atau obat herbal, maka setan yang masuk itu harus diusir, harus diobati dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Caranya salah satunya meningkatkan ibadah kita, sholat kita, lebih semangat lagi ngajinya, membaca Al-Qur'annya. Itu termasuk cara untuk menanggulangi setan masuk ke dalam diri kita. Baik, saya kira itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya setan ini sekali lagi tidak akan pernah berhenti menggoda manusia sampai manusia itu, bahkan ketika sakaratul maut pun manusia lebih kencang lagi godaannya Bapak Ibu. Kalau kita sekarang digoda setan bisa menolak, bagaimana nanti ketika sakaratul maut? Sangat sulit sekali. Oleh karena itu harus selalu berdoa kepada Allah agar kita semuanya diselamatkan oleh Allah, baik dalam keadaan sehat saat ini maupun ketika sakaratul maut nanti. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat, semoga kita semuanya selalu mendapat hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Ini pengumuman ya, saya mohon izin nanti, tidak tahu kalau panitia Al-Furqan mungkin ada ada badal, karena saya mulai nanti malam sampai hari Sabtu ada acara keluar kota. Jadi untuk kajian-kajian yang kami sampai hari Sabtu tidak ada, termasuk yang suar. Jadi nanti nggak tahu kalau Furqan ada badalnya ya podohai. Pokoknya nanti kalau ada flyer. Tapi kalau kami memang sampai hari Sabtu insya Allah keluar kota, tidak di Trenggalek. Mekatan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jazakumullah khairan katsira, termasuk para donatur yang sudah mengawal 2 kemplung yang berjalan. Masya Allah, nggih, mugi-mugi dipun paringi sehat sedaya, istiqomah, husnul khotimah. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.